Maka kami dari Kantor Urusan Agama sedikit akan membahas tentang bagaimana pedoman remaja dan apa yang terjadi pada remaja hari ini, dan seperti apa remaja membangun cita-citanya dan apa harapan dari adik-adik remaja sekalian. Saya ingin sedikit bertanya kepada adik-adik sekalian mengenai remaja hari ini seperti ini. Apa yang Anda ketahui tentang remaja? Ini yang kita cari, yang negatif-negatif dulu. Yang dulu cari yang positif. Ya, saya kasih satu contoh. Remaja hari ini yang negatif-negatif itu minum minuman keras. Apa lagi? Oh, pacaran, ya, bisa. Apa lagi? Coba. Pergaulan bebas. Apa lagi? Tawuran. Narkoba. Itu ada semua. Ternyata kalian tahu semua kondisi remaja hari ini. Pergaulan bebas, tawuran, narkoba, bullying, bahkan pernikahan anak, seks bebas, dan masih banyak lagi. Jadi ini dari semua yang kita ucapkan tadi, semua yang kita bilang tadi, kenapa harus dicarikan solusi? Seperti apa untuk menangkal atau meminimalisir potret remaja kita hari ini yang berbau negatif. Makanya hadirlah bimbingan perkawinan, bimbingan remaja usia sekolah oleh Kantor Kementerian Agama Pusat bekerja sama dengan kanwil sampai ke Kantor Urusan Agama, karena ini yang mau diminimalisir secara perlahan-lahan. Ada lagi, yaitu pergaulan bebas, perkawinan anak atau pernikahan dini, seks sebelum nikah, narkoba, kekerasan dalam pergaulan, geng motor, dan balapan liar. Itu semua. Terus berdasarkan keprihatinan ini, Kementerian Agama menelurkan sebuah program yang namanya bimbingan remaja usia sekolah. Minimal remaja usia sekolah itu BRUS itu, yang biasa disingkat BRUS itu, ada 3 tujuannya. Pertama, yaitu memberikan pemahaman hidup terhadap generasi muda atau life skill, pemahaman hidup, supaya ini anak-anak muda ini, usia remaja ini kreatif dan mampu berpikir yang mana yang baik dan mana yang tidak cocok demi masa depan dan cita-citanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menunda usia perkawinan. Karena tidak sedikit hari ini di Indonesia banyak terjadi pernikahan, bukan pernikahan dini saja, tapi pernikahan anak. Harus dibedakan, harus dibedakan pernikahan anak dengan pernikahan dini. Bicara saja. Pernikahan anak begini, pernikahan dini begini, sama-sama dini kan? Oh, ada hadiahnya, Bu? Oh, siapa yang bisa beda? Jadi itulah tujuannya. Kenapa bimbingan remaja usia sekolah dilaksanakan? Pertama, untuk memberikan life skill
Ya, life skill, kemampuan untuk berkreasi remaja, kemudian menunda pernikahan dan mencegah pernikahan dini. Pernikahan anak, ya, menunda pernikahan anak dan mencegah pernikahan dini. Mana? Pas. Baiklah. Itu pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun. Yang jelas orang yang menikah di bawah umur 19 tahun masuk dalam kategori pernikahan anak. Makanya hari ini, ya, itu karena apa? Apa yang menyebabkan? Pergaulan bebas itu tadi, masalah-masalah itu tadi. Pergaulan bebas, pacaran atau melaksanakan seks sebelum nikah, sehingga mau tidak mau harus dikasih nikah nih, karena tidak bisa tidak. Jadi saya sedikit menjelaskan prosedur pernikahan dini itu, pernikahan anak itu bukan berarti dilegalkan, tapi kalau bisa jangan dilakukan, karena bisa jadi Anda tidak akan mempunyai buku nikah. Itu. Jadi itu prosedur pernikahan anak. Misalnya Pak Imam atau Bapak Ibunya sudah menikahkan karena tidak bisa tidak. Kenapa tidak bisa tidak? Karena tidak bisa tidak karena apa itu? Tidak bisa tidak dikasih nikah ini. Karena melakukan seks, sehingga terjadilah kehamilan. Hamil nih, Nabi bilang nih bapaknya ibunya tuh, tidak bisa dinikahkan ini, hamil ditahuan. Jadi itu berpotensi tidak memiliki buku nikah, tapi bukan berarti tidak bisa memiliki buku nikah. Jadi ada hal prosedur yang harus dilakukan. Pertama, mendaftar dulu di kantor urusan agama, kemudian kantor urusan agama pasti menolak. Ditolak itu pendaftaran nikahnya karena belum cukup umur. Kemudian itu penolakan itu dibawa ke pengadilan agama. Pengadilan agama kembali menyidangkan, kembali berdasarkan penolakan dari kantor urusan agama, maka pengadilan agama menyidangkan apakah ini bisa dikasih dispensasi atau tidak. Yang bisa menolong itu pernikahan anak itu hanya dispensasi. Dispensasi nikah namanya. Jadi pengadilan agama akan memberikan putusan dispensasi untuk dicatatkan pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah apabila sudah darurat, meskipun itu tidak dibenarkan daripada misalnya hamil, mau tidak bisa tidak dikasih karena baru lahir kasihan anaknya tidak ada bapaknya. Kan tidak dilakukan itu pernikahan anak. Orang yang menikah di bawah umur 19 tahun, pernikahan yang tidak direstui oleh negara sebelum adanya dispensasi nikah. Sementara pernikahan dini atau pernikahan muda, siapa yang tahu? Batas usianya. Ini bukan lagi pernikahan anak, tapi masuk dalam kategori pernikahan dini. Yang di bawah 19 pernikahan anak, di atas 19 tahun. Artinya pernikahan ini itu meskipun legal dan sudah diakui oleh negara, tapi dari sisi umur dan sisi tinjauan kesehatan masuk dalam kategori pernikahan muda dini, yaitu pernikahan di bawah usia 21 tahun sampai 19 tahun masuk dalam kategori pernikahan dini. Meskipun sudah legal, tapi dari sisi kesehatan dan usia masih sangat muda. Apa dampak yang terjadi? Apa dampak yang bisa terjadi ketika orang menikah muda dan menikah dini, atau pernikahan anak dan pernikahan dini sama-sama akan mendapatkan resiko yang akan terjadi.
tapi itu tidak pasti, tapi kebanyakan. Pertama, itu yang betul agak rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena pada saat menikah dia belum siap baik secara mental, secara ekonomi maupun skill itu. Kedua, dari tinjauan kesehatan, dari sisi kesehatan itu berdasarkan survei dan data bahwa kebanyakan anak-anak yang stunting itu dilahirkan oleh ibu-ibu berumur usia muda yang belum siap untuk sebenarnya mengandung, kemudian karena tidak adanya keseimbangan gizi. Itu resiko yang akan ditimbulkan ketika kita menikah muda dan menikah di usia anak. Kedua, karena kita belum siap untuk melahirkan, jadi banyak ibu-ibu yang meninggal melahirkan di usia muda. Jadi itu yang harus kita pikir. Kita harus berpikir memang bagi dari sekarang bahwa banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan oleh pernikahan dini atau pernikahan anak. Kemudian apa dampak yang lainnya lagi? Putus bercita-cita. Tidak ada bercita-cita untuk mau sukses, toh? Kalau menikah di usia muda, di usia dini, apalagi pernikahan anak, pasti putus sekolah nih. Ya, masuk di dapur. Kedua, tidak bisa mikir namanya sarjana. Pada saat teman-teman Anda semua sekolah sudah bisa sarjana, bahkan bisa berkarir, baik itu berkarir di dunia usaha, berkarir di perusahaan BUMN, perusahaan swasta, lebih-lebih lagi berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Ya, itulah realita yang terjadi. Jadi mulai dari sekarang adik-adik sekalian berpikir yang lebih future ya ke depannya. Kalau dan tanamkanlah cita-cita adik-adik sekalian mulai hari ini supaya bisa menghindari atau meminimalisir yang tadi itu. Yang tadi itu sejelumit masalah tentang anak muda itu. Jadi kalau mau terhindar dari situ, jadilah remaja yang kreatif. Jadi begitu. Pasti tidak mau semua toh, tidak mau bercita-cita ingin jadi miskin, karena otomatis kalau Anda tidak punya bekal, orang tua Anda tidak bukan orang kaya, orang punya harta banyak, kalau putus sekolah pasti berpotensi menjadi miskin. Iya, karena Anda tidak punya skill, Anda tidak punya legalitas pendidikan. Di situ akan muncul semua, muncul percekcokan, muncul KDRT, sampai perceraian. Akhirnya rugi dua kali tidak sekolah atau miskin tom bukan lagi dua kali, banyak kali. Tidak sekolah tom miskin tom bercerai tom wah, rugi sekali kita kalau begitu. Bagaimana? Rasional toh? Iya. Jadi adik-adik sekalian, ada beberapa ini saya sedikit memberikan informasi bahwa angka perceraian pada tahun 2023 seluruh Indonesia yaitu sebanyak 463.654 kasus, 600.000 lebih. Iya, lebih setengah juta. 663.654 kasus. Tapi alhamdulillah dari turun 10% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 itu sebanyak 516. 516 tahun 2023. Akhirnya pada dalam siklus 1 tahun perceraian bisa diminimalisir karena ya mungkin karena Kementerian Agama salah satunya
ikut mengaktifkan yang namanya bimbingan perkawinan. Semua calon pengantin harus dibimbing dan aktif melaksanakan bimbingan remaja usia sekolah di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian kita masuk di konsep diri remaja yang sehat. Konsep diri remaja yang sehat. Konsep diri remaja yang sehat itu adalah remaja itu mengenali dirinya. Oh ya, remaja yang sehat adalah remaja yang mengenali dirinya. Mengenali diri dalam artian apa keunggulan saya ini, apa yang harus saya, apa kekurangan saya. Artinya kelebihan yang dia miliki itu diasah terus sampai bisa menjadi kreatif. Kemudian kekurangannya itu diminimalisir. Bagaimana caranya? Kekurangan itu bisa sedikit-sedikit bisa tertutupi lah, diminimalisir. Dan remaja yang sehat itu memiliki harapan. Apa harapan-harapan Anda ke depannya? Misalnya saya sekolah hari ini, apalagi sudah di SLTA ya, di SLTA hari ini, ke depan saya harus masuk perguruan tinggi. Harapan saya ingin masuk di jurusan ini, supaya jurusan ini bisa mengantarkan saya ke cita-cita saya. Misalnya mau menjadi perawat, ya masuk sarjana kesehatan masyarakat, atau mau menjadi dokter, ya masuk di fakultas kedokteran. Mau menjadi guru teladan, masuklah di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi itu harapan-harapan itu remaja yang sehat, supaya cita-cita bisa tercapai dan cita-cita bisa tercapai dan Anda mendekatkan diri kepada cita-cita itu. Bagaimana saya bisa meraih cita-cita itu? Apa yang harus saya lakukan? Jadi di situ diajak memang berpikir sehat, berpikir kreatif, dan saya yakin dan percaya tidak akan melupakan saya mau nikah ini, mau ke pacaran apa. Jadi kalau orang serius belajar, memiliki cita-cita, insya Allah apa yang kita paparkan tadi dari awal itu, kondisi kita tentang remaja itu, insya Allah kita tidak akan berpikir ke sana, dan itu akan mendekati cita-cita adik-adik sekalian sebagai manusia yang mempunyai konsep, yaitu mengenali dirinya, memiliki harapan, dan berkarakter. Jadi kita karakter adalah, ya kita pahami bahwa karakter adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter bisa berarti watak, sedangkan kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang atau individu dalam bereaksi dan berinteraksi terhadap orang lain. Jadi remaja yang sehat itu memiliki karakter dan memiliki kepribadian. Salah satunya tadi adalah memiliki akhlak dan budi pekerti. Jadi itu semua yang kita akan lakukan, kita akan kumpulkan untuk mencegah tadi yang namanya pernikahan dini, pernikahan anak, dan itulah life skill. Jadi adik-adik sekalian, kita mau ada yang namanya membangun jembatan harapan. Jadi sebenarnya seandainya perlengkapan kita lengkap, jadi saya akan mengajak adik-adik sekalian untuk menuliskan apa harapan-harapannya
apa cita-citanya, dan modal untuk mencapai ke sana. Misalnya, cita saya ingin jadi dokter, modal untuk mencapai ke sana saya harus kuliah. Begitu. Jadi itu semua yang harus mungkin kita bisa catat, bikin catatan, ada 2 kolom, apa harapan dan cita-citaku. Kolom kedua, apa modal atau jalan apa yang harus saya capai untuk mencapai itu, yang harus saya lakukan untuk mencapai itu. Misalnya tadi, ingin jadi guru, modal saya ingin jadi guru, saya harus kuliah di fakultas keguruan. Saya ingin menjadi pilot, ya sekolah penerbangan, ya itu. Dan bukan cuma ditulis, tapi harus diaplikasikan, belajar baik-baik, berbakti kepada orang tua, patuh kepada guru, agama, nusa dan bangsa. Jadi itu semua adab-adab itu yang harus dilakukan dalam ingin mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kemudian konsep bimbingan remaja usia sekolah ini sejalan dengan konsep remaja Islam keren Qurani. Konsep remaja Islam keren Qurani, di mana remaja Islam yang keren Qurani itu sifatnya bijaksana. Jadi remaja-remaja kita semua ini kalau mau berkarakter, mau menjadi remaja sehat, harus bijaksana. Bukan cuma bijaksini, tapi bijaksana. Jadi bijaksana ki, segala sesuatu permasalahan harus berpikir, jangan dulu langsung memihak ke salah satu pihak. Kita harus memperoleh informasi dari kedua belah pihak sebelum mengatakan bahwa ini benar atau salah. Jadi sifat bijaksana itu biasanya disebut wasatiyah, sifat wasatiyah. Yang inilah sifat wasatiyah itu sifat selalu berada di tengah-tengah, tidak langsung memvonis salah satu pihak bahwa ini salah dan ini yang benar. Dan inilah yang konsep inilah yang terjadi selalu dibahasakan terakhir ini, namanya moderasi. Jadi itu moderasi beragama. Moderasi itu bukan cuma dalam hal beragama, tapi dalam bermasyarakat juga kita harus moderat. Dalam berpendapat juga harus moderat. Jadi kalau mau masuk dalam kategori remaja yang sehat, remaja yang punya life skill, dan remaja Islam Qurani, maka kita harus selalu berada di tengah-tengah. Yang langsung memvonis, moderat namanya. Moderasi, moderat, sehingga terciptalah yang namanya toleransi. Toleransi terhadap tetangga, toleransi terhadap keluarga, dan toleransi terhadap atau sesama umat beragama. Jadi banyak contoh-contoh teladan dalam remaja keren Qurani tadi. Contoh-contoh dalam Al-Quran seperti Rasulullah SAW menjadi rahmatan lil alamin, dan al-amin menjadi teladan. Jadi itulah contoh-contoh manusia yang memiliki budi pekerti dan bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita, atau sehingga disebutlah beliau rahmatan lil alamin. Dan masih ada lagi rasul-rasul yang lain seperti Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya. Jadi mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian mengenai materi yang saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap adik-adik sekalian sudah memahami semua. Ya, demikianlah materi dari saya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dari materi saya, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Dan saya ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.